kejutan demi kejutan terjadi. Jadi siapa yang bisa menciptakan seperti ini? Manusiakah? No way. Mesti ada sesuatu yang sangat dahsyat ya yang melakukannya. Jadi kalau sudah melihat begini Anda bertanya, lalu berapa sih Pak? Semua sudah tahu dalam literatur besarnya adalah 1,33 juta bumi bisa cemplung ke dalamnya ya. Begitu ya. Terus. Nah, sekarang kita lihat, kalau begitu bagaimana keseluruhan alam semesta? Kita melihat kalau tata surya kita berangkat keluar, kita lihat seperti ini tampaknya ya. Sendirian kita di langit. Kita teruskan coba. Nah, satu hal yang saya ingin tampilkan di dalam gambar ini adalah bahwa tata surya kita, ini tata surya, ini ada difus merah, tidak kelihatan barangkali dari tempat Anda ya. Ini adalah yang disebut galaksi Bima Sakti tadi, yang isinya triliunan matahari-matahari atau triliunan bintang-bintang ya. Tata surya kita itu tegak terhadap bidang galaksi ya. Ini. Jadi di sana. Jadi pada waktu tata surya kita ini bergerak mengitari pusat galaksi, geraknya itu sebetulnya adalah gerak tiap planet itu karena dia berputar dan matahari itu maju bergerak ke atas sana. Jadi akibatnya apa? Gerak planet-planet itu spiral. Kita tidak pernah ada di tempat yang sama. Ketika kita berputar setahun, kita itu bergerak dalam ruang yang terus berubah. Tidak pernah sama. Jadi itulah sebabnya Anda selalu diperbarui. Itulah sebabnya kenapa Tuhan mengatakan setiap hari baru. Itu dasarnya. Baik. Saya sebutkan juga kecepatan kita berputar ini luar biasa. Satu kali putar kecepatannya 250 km per detik. Itu dikalikan dengan 3.600 untuk bisa mendapat jam. Itu sama dengan 900.000 km per jam. Tidak ada benda buatan manusia yang bergerak begitu cepat. 900 hampir 1 juta kilometer per jam. Siapa yang bisa? Pesawat Horizon tadi kecepatannya hanya 65.000 kilometer per jam. Ini seluruh tata surya ini bergerak dengan kecepatan hampir 1 juta kilometer per jam. Benda raksasa seperti tata surya bergerak begitu cepat. Pertanyaannya adalah secara cepat saja, bagaimana cara astronom menentukan jarak? Ini pekerjaan ratusan tahun. Jadi kita bisa melihat betapa lambatnya pengetahuan itu maju demi maju. Paling tidak 4-5 generasi harus menyelesaikan masalah penentuan jarak saja. Sampai akhirnya kita mendapat jarak yang cermat. Alam semesta jika ingin diciptakan, kalau manusia misalkan ya, ingin mencipta alam semesta, kecermatannya dituntut. Kecermatan manusia untuk bisa membuat, kalau misalkan ingin meniru Tuhan misalkan, harus tidak kurang dari, ini bukan Tuhan ya, katakan ada manusia yang coba mengikuti pekerjaan Tuhan, maka kecermatan dia, kesalahan dia tidak boleh lewat dari ini, tidak boleh lewat dari 1 dibanding 10 pangkat 10 pangkat 230. Mengerti Anda? Jadi kesalahannya harus hampir 0. Jadi ciptaan Tuhan, kalau Tuhan yang mencipta, kesalahannya 0. Mengerti? Ya.
kita ini sempurna. Tidak ada ciptaan Tuhan yang seluruh apa yang Tuhan pegang sempurna. Kalau dia bekerja di dalam diri kita sempurna. Ini poinnya. Saya pikir saya sudah sampai pada titik ini. Sebetulnya sesi 1 sudah selesai. Jadi kalaupun Anda mendapati sesuatu dalam kehidupan Anda, syukuri itu. Itu rahasianya. Bingung ya, Pak Bukita. Nanti Bapak Pendeta bisa menjelaskan lebih baik ya. Oke, berikutnya. Jadi ini adalah cara-cara kita menentukan jarak. Cara lain kalau jaraknya tidak bisa pakai terang bintang. Jadi bintang yang terang sama bintang yang lemah itu pasti beda jarak. Yang lemah berarti jauh, kan? Yang terang berarti dekat. Tapi sebetulnya kedua bintang itu bisa ditentukan. Lemah dan terang itu tidak sepenuhnya yang lemah jerak. Yang lemah kan bisa lemah beneran, tapi ada di depan kita, bisa kan? Maka itu astronom memikirkan cara ya untuk menghilangkan ambiguity dari masalah itu. Ini caranya. Jadi saya secara singkat saja, kalau tadi dikatakan astronom bisa mencapai jarak 13,1 miliar tahun cahaya. 1 tahun cahaya itu berarti apa? Cahaya itu bergerak 1 tahun. Kecepatannya itu dahsyat sekali, 300.000 km per detik. Jadi kalikan saja dengan per jamnya 3.600 detik ya. Itu berjadi nanti 300.000 kalikan 3 ya, 10 ditambah 0. Hampir 1 miliar kilometer per jam ya, 10 katakan 5 tambah 5 100 juta kilometer per jam ya. Itu sudah jadi cahaya itu paling cepat. Itu pun sudah memerlukan waktu miliaran tahun. Di dalam kesepian, kevakuman alam semesta yang kosong ini, seorang astronom besar dari Ceko yang juga adalah warga Jerman yang lahir tahun ini itu bertanya, sampai meninggal dia tidak pernah mendapat jawabannya. Jawabannya adalah kenapa jarak bumi matahari itu harus 150 juta kilometer? Kok mesti harus begitu? Kalau lebih jauh kan boleh. Kalau lebih dekat kan boleh. Kenapa harus itu? Jawabannya adalah di luar jarak itu tidak akan terjadi kehidupan. Itu sempurna. Jadi kejadian Anda dan saya itu bukan sembarangan. Dibuat begitu. Tidak bisa dibilang sudah. Anda itu istimewa semuanya. Wah, kalau sudah sampai pada titik ini kita habis sudah berbicara. Segala-galanya itu sempurna, istimewa. Ya, berikutnya, saya lewati saja. Ya, bagian ini. Tadi disebut bahwa Pluto berjarak 4,5. Jarak Pluto itu kita lihat. Di sini adalah bumi ya. Bumi planet ketiga itu melihat Saturnus. Saturnus itu benda besar. Dia 800 kali bumi. Kalau mau berangkat ke Saturnus itu jaraknya 1,4 miliar kilometer. Mereka yang pernah melihat satu film ya, suatu film yang baru-baru saja selesai dibuat, judulnya saya lupa, tinggal di planet Saturnus. Ini kalau dia berputar 1 kali, periodenya itu 30 tahunan. Sedang bumi cuma berputar 1 tahun. Jadi kalau ada bayi Saturnus berumur 1 tahun, sebetulnya dia 30 tahunnya kita. Wujudnya bayi. Itu keajaiban yang lain.
yang sungguh sulit dipahami bagi kita ya kalau sudah mulai diperbandingkan di antara planet-planet. Jadi kalau ada satu makhluk turun ke sini berumur 10 tahun, sebetulnya dia 300 tahun umurnya ya. Tetapi begitu kita keluar dari planet tata surya, pergi ke bintang yang paling dekat saja setelah matahari, itu perlu waktu 4,5 tahun cahaya, sama dengan 45 triliun kilometer. Pertanyaannya, kalau begitu Pak, berapa lama kita sampai? Kita berpuluh-puluh generasi baru nyampe. Tapi sudah meninggal kita di perjalanan, ya. Jadi manusia belum pernah dengan teknologi sekarang akan sampai ke bintang yang kedua setelah bintang pertama, yaitu matahari kita sendiri. Tadi dikatakan bumi besar, betul besar dibandingkan planet-planet yang dekat dengan bumi, Venus, Mars, Merkurius, ya. Lalu satu tadi yang jauh sekali itu Pluto. Ya. Tetapi bumi yang kita anggap besar itu tidak apa-apa kalau kita bandingkan dengan ini kan. Semuanya tahu ini planet bumi, itu Jupiter yang tadi penjaga gawang dan penyelamat seluruh kehidupan di bumi ya. Karena dia selalu melontarkan semua benda-benda yang mau datang menabrak bumi. Dilempar pergi sama dia, di swing ya. Akhirnya apa? Kita lihat apa yang terjadi. Lihat bentuknya. Kemudian bandingkan matahari tadi sudah ditunjuk, ini bumi. Ya. Itu matahari. Pluto bahkan juga kecil ya dibandingkan dengan matahari. Tetapi matahari itu yang sudah begitu besar dibandingkan dengan bintang Arcturus masih sekecil ini. Jadi Anda bisa melihat itu ya. Jadi bintang Arcturus ini kalau dihitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sudah tidak selesai menghitung, nanti waktunya habis ya. Jadi kita teruskan setelah Arcturus, itu Arcturus. Ini Arcturus masih ada bintang yang lebih besar lagi, yaitu Antares ini. Antares itu bisa menelan 615 juta matahari. Kalau matahari digantikan sama Arcturus menjadi bintang kita, permukaan Arcturus itu akan bisa nyampe ke dekat kita, ke bumi. Dan kita juga akan bisa tertelan oleh Arcturus, oleh bintang Antares ya. Ini yang disebut bintang raksasa merah. Begitu besarnya. Antares pun, lalu pertanyaan, bumi di mana Pak? Bumi itu matahari itu ini satu titik putih yang tidak kelihatan, ini matahari. Bisa melihat ya di layar televisi barangkali bisa ya, tapi ini saja saya bisa menyebut titik di mana saja. Satu titik putih di sini hampir juga tidak kelihatan titiknya, itu matahari kita. Kecil sekali. Debu, bahlah split daripada debu, tidak ada artinya. Dan bintang yang seperti Antares ini tidak satu, berjuta-juta. Bingunglah kita semua. Bingung saya, betul-betul. Kenapa bisa? Jadi, tapi kalau kita masuk ke matahari, wah seluruh alam semesta ada. Nah itu loh, lokalisasi namanya. Kita juga seperti itu ibaratnya. Makanya itu kita mesti berpikir besar, ikut pada Tuhan. Karena Tuhan, ya amin. Kita tidak hanya berpikir pada kita juga, kita berpikir terbuka luas ya. Pertanyaannya, bintang Antares itu sebetulnya terlihat di rasi Scorpio. Ini Scorpio tadi yang digambarkan pada awal. Ini bintang Antares sebetulnya ya. Kita bisa melihat itu di langit ya. Pada bulan Juli, Oktober mungkin sudah agak sedikit mungkin bisa, barangkali masih bisa ya. Kemudian kita lihat setelah Antares, jadi ini adalah matahari,
Itu Antares ya, sebesar ini. Jadi kita melihat nih kalau di lingkarannya harus komplit ini ke sana ya. Pertanyaan Anda, Pak, kalau gitu kalau saya ingin mengitari Antares berapa puluh berjuta-juta tahun ya kita naik kapal terbang ya. Tetapi Antares bukan bintang yang terbesar. Lihat nih Antares. Masih ada bintang yang lebih besar lagi ya. V838 ya, kelihatannya sudah kelihatan hanya perbedaan sekitar 200 juta kilometer ya diameternya. Yang terbesar adalah ini, bintang Canis Majoris dan Antares itu ini besarnya. Jadi alam semesta itu bahkan di dalam bintang sendiri ruang itu begitu banyak. Jadi kalau kita melihat begini matahari, jadi kalau alam semesta itu dibuat cuma sebesar bintang Canis Majoris ini cukup sudah bagi kita. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Desainnya sempurna, lebih besar lagi. Jadi bintang yang terbesar begini yang sudah bisa meliput, sudah tidak kebayang besarnya, itu masih titik kecil debu di seluruh alam ini. Lalu apa? Sampai gimana? Nafas kita habis, itu pun tidak akan cukup melihat ke mahamuliaan Tuhan. Sudah masuk, sudah ke maha pangkat N, mulia ya. Ini gua gambar contohnya ya. Ini adalah bintang kalau mau dibandingkan ya. Kini kita sampai pada satu tatanan yang sangat luar biasa. Bintang salib selatan yang menjadi lambang bendera Australia, salib selatan. Kalau anak-anak kita belajar di SMA, dia tarik garis ini, lalu ada tempat di ekuator, maka itu adalah titik selatan. Jadi kalau kita di laut gitu, cari bintang salib selatan, tarik garisnya, ya pada bulan itu dia kelihatan ya. Tarik garis dari puncak ke sana, kita ketemu titik selatan. Jadi kita sampai nanti menuju ke tanah atau ke dataran atau ke pantai berikutnya. Kalau tidak kita sesat di laut, ya, tidak tahu arah. Matahari kita, saya memotret. Jadi ini adalah matahari, Anda adalah matahari, ya, memotret ini. Lalu saya proyektir Anda dari belakang sana, saya proyektir masuk ke sini. Anda ada di sini sekarang. Ini matahari. Bisa ya melihat. Jadi orang yang di belakang, yang paling belakang itu melihat dia berada di luar dan dia lihat matahari di sini. Nah, ini jaraknya dengan bintang terdekat itu Alpha Centauri yang tadi disebut 4,5 tahun cahaya. Ya. Jadi Alpha Centauri, Beta Centauri dan terus ya, Alpha, Beta, Delta, Epsilon dan seterusnya Crux ya, atau rasib salib selatan. Perhatikan juga, ini ada satu wujud gelap. Ini bukan tidak ada bintang, ini materi gelap. Awan, kabut, gas dan debu berkumpul dan menghalangi cahaya bintang yang ada di belakangnya ya, sehingga tidak terlihat ya. Nanti kita akan lihat. Hal yang istimewa lagi adalah, ini juga ada kabut lagi yang lain ya. Yang istimewa adalah kita melihat bintang di sana, Omega Centauri. Apa itu bintang? Karena resolusi dari gambar ini tidak kuat, kita tidak tahu apa itu bintang atau sesuatu yang lain. Tahu ketika itu dilihat dengan teropong yang hebat. Yang disebut bintang tadi ini jadi gemeruyuk, bintang-bintang ngumpul jadi bola. Jadi bintang yang besar-besar tadi itu ngumpul, semuanya menjadi yang disebut sebagai gugus bintang bola. Dimakin ke pusat,
bintang itu makin berdesak-desakan kan. Jadi kalau misalkan saya tinggal di sini, saya membaca buku, waduh, cukup buku pada senja hari itu bisa kelihatan terbaca oleh saya karena banyaknya bintang bertumpuk-tumpuk di sini. Dan jaraknya bukan 4,5 tahun cahaya, bisa 1-2 tahun cahaya, jadi lebih dekat. Keanehannya apa? Ketika saya coba fokuskan dengan kekuatan teropong yang saya dirancang supaya bisa ngelihat, tetap saya tidak bisa memisahkan. Tetap saja begini. Jadi unresolved namanya. Tapi astronom tidak kehilangan akal. Dia kirim sebuah roket naik ke angkasa luar. Ya, memang teknik landasan bumi masih belum cukup ya. Bapak harus beritahu waktunya. Jadi habis waktu ya. Baik. Terakhir saya lihatkan. Begitu dilihat, semuanya terlihat. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, waktu kita sudah tinggal sedikit lagi. Bapak, ini jam 10 ya Pak. Jadi kita mesti stop dulu. Pertanyaannya nanti di dalam sesi 2, apakah kita lanjutkan? Kita lanjutkan sebentar sesi 1 ini, kemudian langsung terbang ke sesi 2. Ya, kita stop dulu sampai di sini. Ya. Kita melihat langit yang terpampang yang adalah pusat dari gugus bola. Ketika itu diamati dengan teropong angkasa luar, namanya Hubble Space Telescope, terlihatlah sesuatu yang sangat berbeda. Bintang-bintang itu di dalam gugus bola tidak lagi berkumpul menjadi satu cahaya integrasi yang putih, tetapi kemampuan teleskop angkasa luar Hubble tadi bisa memisahkan bintang-bintang dalam individu-individu dan dalam warna yang apa adanya, apa yang sesungguhnya. Kita melihat betapa ciptaan alam, ciptaan Tuhan itu penuh dengan kaya dengan warna-warni. Bisa dibayangkan bahwa kalau ada planet di salah satu bintang itu, dia akan dekat sekali dengan bintang tetangganya. Dan saat itu kita pun melihat kedekatan antara bintang yang menjadi pusat peredaran, yaitu matahari misalkan. Dalam hal itu bintang, sistem bintang tadi dengan tetangganya. Coba kita bandingkan dengan apa yang ada dengan kenyataan di tata surya kita. Sebelah kiri adalah gambaran tata surya kita. Sebelah kanan lihat perbedaannya. Anda melihat bintang-bintang di langit kita itu praktis jarang. Sementara di gugus bintang bola itu dekat. Kenapa? Tuhan menghindarkan kita untuk tidak terjadi bencana-bencana dan kecelakaan-kecelakaan yang menghapus seluruh kehidupan ini. Seperti tadi, bintang-bintang di kita paling tidak berjarak 4,5 tahun cahaya dari kita. Sementara di gugus pusat bola tadi, bintang-bintang itu berjarak antara 0,8, 1 tahun cahaya, 1,5 tahun cahaya, saling berdekatan.
gangguan gravitasi medan berat yang dilakukan oleh bintang tetangga dengan yang lain sangat kuat. Untuk itulah Tuhan menempatkan kita di tempat yang begitu apik, sehingga jarak itu cukup jauh, tidak mengganggu tata surya, planet-planet itu di dalam orbitnya. Itu perlindungan pemeliharaan Tuhan yang sangat ajaib, yang tidak pernah kita bisa pikirkan. Tetapi bagaimanapun namanya manusia, itu kelak nanti akan ada tesis-tesis dari manusia-manusia yang Tuhan memberikan passion, semangat untuk menekuni apa yang terjadi jika ada planet di dalam gugus bintang bola. Itu akan kita pelajari, ya, tapi tidak di dalam sesi yang kita jelang ini. Akhirnya, lalu bagaimana Tuhan memelihara bintang yang sudah begitu besar? Dua yang jelas. Satu, bintang yang besar, terang, biru, itu oleh Tuhan diberikan umur yang singkat relatif di dalam astronomi. Berapa umur singkat itu? 1 juta sampai 100 juta tahun, 10 juta sampai 100 juta tahun. Tapi ada bintang jenis kedua, yaitu bintang sejenis matahari kita. Nah, bintang sejenis matahari kita ini diberikan umur lebih. Dalam sains umur itu adalah 10 pangkat 10 tahun. Jadi Anda melihat pemeliharaan kehidupan difungsikan atau menjadi urusan bintang-bintang yang bermassa kecil, low mass stars. Itu ada di sebelah kiri. Urusan pemberian kembali bintang-bintang untuk bisa melahirkan bintang-bintang baru adalah urusan bintang-bintang high mass stars, massa-massa bintang yang bermassa besar. Bintang bermassa besar umurnya pendek relatif terhadap bintang yang bermassa kecil. Itu perbuatan Tuhan. Evolusinya kita lihat di dalam diagram, tapi jangan saya sampaikan ini karena nanti menjadi kuliah, ya, jadi urusan akademik. Jadi saya stop di sini, ya, poinnya. Tadi dikatakan kita hidup di dalam sebuah galaksi yang sangat indah, galaksi Bima Sakti.